itu dia sekolah. Aku boleh, ya nggak apa-apa, kami online, main online itu nggak. Ini main satu serentak main semua. Sekali lagi boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah. Inilah dia Coach Daniel Adi Wicaksana. Selamat malam Mas Alam. Malam. Iya nggak apa-apa. Malam Coach Daniel, silakan boleh duduk malam hari ini. Itu alasannya kalau Anaknya kan dan juga Ketua Harian E-Sport Indonesia atau ESI Provinsi Jawa Tengah. Paling lambat. Kenapa Coach Daniel bisa mengasumsikan Jawa Tengah ini menjadi kota yang paling lambat? Itu paling lambat terbentuk dari kota-kota yang lain kayak Surabaya, Jakarta. Itu Jawa Tengah, Pak. alumni dari ESI. Iya. Ini adalah mengalahkan e-sport sedini mungkin. Talenta itu digabungin antara humor dengan main game dengan menjadi seorang streamer. Kamu tutni ciki meskipun sampai sekarang masih tutni ciki, tapi bisa ke besok main di PMI. Pendidikan pasti. Pendidikan nomor satu dulu. Main tur-tur ciki, terus sempat trial ke tim-tim besar, cuma waktu aku di PUBG itu 4 tahun. Dia masih di tempat daerah mana ya? Daerah Batam. Di sini harus ada balance ya kok ya, antara pendidikan dan juga hobi atau soft skill ya. Ada komunitas, kita nanti ngobrol sama komunitasnya siapa yang oke, kita trial, itu jatuhnya tetap referensi dari orang lain. Nah, itu pun standar dari developer. Dari game itu 6 jam sehari. Paling oke. Sama dengan talenta yang lain untuk biasa. Harapan di tahun ini, harapan hari ini, tahun ini, terus yang ada di registrasi di sebelah kiri teman-teman. Harapan. Oke. Tokyo Barat dengan Bandara Liga Alam Gajah tentunya. Mereka lalu memohonnya terhadap abadikan harapannya semuanya dapat menjadi kenyataan. Oke. Pada malam hari ini bergabung sebagai player dan mereka cukup baik dilakukan oleh Expo, tapi tidak terjadi takedown, tidak ada yang meninggal ya. Oh, masih bisa selamat ya, backup dari tahun terendeh ya, tapi masih belum tertaker. Oh, dikejar. Satu poin kill diamankan oleh siapa tadi? Ada tertakedown dari versinya ya. Kita lihat. Senyum 32 lagi. Senyum 32 33. Itu kita terlalu fokus sama mencari talenta, mencari player. Jadi orientasinya tuh selalu ke player, ke talenta. Tapi kalau misalkan setelah player ini membuahkan prestasi, selanjutnya apa? Gak ada apresiasi minim, gak ada jaminan kesejahteraan di situ. Ya udah, mereka mentok dapat medali, udah bangga kepada diri sendiri, bangga mengharumkan nama Indonesia. Tapi bentuk apresiasi konkret itu sangat minim. Makanya kayaknya dari kesimpulan itu dan dari track record seperti itu dari sebelumnya, itu kita harus fokusnya udah bukan ke player saja, tetapi ke ekosistemnya. Karena kalau misalkan industrinya maju, di situ ada jaminan soal ekonomi. Lapangan kerja pasti terbuka di situ. Karena e-sports itu nggak cuma player salah satu aspek paling penting di situ. Tapi kita bicara soal production, house production ya, ada kreatif, ada desainer, dan lain sebagainya. Jadi saat ekosistemnya sudah terjamin, semakin banyak orang yang akan mau terjun ke e-sports dan akan tumbuh dengan sendirinya. Ya. Contoh, teman-teman yang dari Maluku, dari NTT, dari Aceh, dari Papua, mereka bisa aja memiliki talenta e-sports tapi belum memadai terkait fasilitas infrastrukturnya.
dari internet. Oleh karena itu akses internet yang merata dan cepat di seluruh Indonesia menjadi penting. Itu pertama. Jadi kalau perlu ada zero blank spot. Jadi sama sekali nggak ada tempat di Indonesia yang tidak tercover oleh internet cepat. Kita harus cerdas dan ahli dalam dunia digital. Kalau cerdas dan ahli, oke, let's say cerah gitu, cerah digital. Nah, oleh karena itu sistem pendidikan itu juga harus berorientasi bagaimana kita bisa terjun ke dalam pengembangan skill digital. Nggak cuma di e-sports aja, tapi dalam konteks yang lain juga. Karena dunia digital ini sangatlah luas. Tinggal bagaimana kita bisa membangun ilmu-ilmu teknis maupun non-teknis yang bisa mengembangkan kita dalam dunia digital. Karena di saat kita bicara lapangan kerja, itu cukup aneh. Banyak teman-teman yang mencari lapangan kerja, tetapi banyak juga teman-teman industri yang mencari pekerjaan. Ini menjadi salah satu tempat tersentralisir, terintegrasi untuk anak-anak muda bisa berkarya secara khusus di dunia digital. Bayangkan kalau Heterospace ini dari segi spektrum diperluas konsepnya, dan juga dari segi kuantitas itu diperbanyak di setiap provinsi atau bahkan setiap kabupaten kota. Ya Mas Khalid ya? Setiap kabupaten kota lah, itu nanti PR-nya Mas Khalid buat jalannya kayak gimana. Kalau misalkan itu ada, teman-teman di sini itu nggak kebingungan lagi kita mau cari fasilitas di mana. Jadi mereka punya akses secara langsung, pertama untuk edukasi, untuk ekspresi, dan rekreasi. 3 nilai ini menjadi salah satu komponen penting untuk bagaimana kita bisa meningkatkan komponen-komponen utama untuk skill digital kita.